Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 12 dan ayat 13 yang berbunyi, "Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, 'Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah uang tidak hapuskan berita kebangkitan Kristus. Pada pagi-pagi sekali di hari pertama menurut kalender umat Yahudi, selain beberapa murid perempuan yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ada juga sekelompok orang yang sungguh-sungguh menyaksikan proses kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu para serdadu yang ditugaskan untuk menjaga kubur Tuhan Yesus atas permintaan para imam kepala yang turut mengalami saat terjadi gempa bumi serta melihat malaikat membuka pintu kubur. Hal ini yang menjadikan para serdadu maupun prajurit tersebut sangat ketakutan, lalu melaporkan kepada para imam kepala dan tua-tua agama Yahudi itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi para imam kepala dan tua-tua umat Yahudi, anggota Sanhedrin itu, menyuap serdadu-serdadu tersebut dengan uang agar mereka berkata dusta, bersaksi dusta bahwa tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus terjadi. Tetapi murid-muridnya yang mencuri jenazahnya saat pada serdadu atau prajurit itu tertidur lelap, itulah yang harus dikatakan oleh orang yang disuruh berdusta itu. Dusta tersebut tetap berkumandang sampai hari ini dan justru dipercaya oleh pengikut roh antikristus. Mereka menganggap bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah palsu dan tidak benar. Maka sesungguhnya Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang disaksikan beberapa murid perempuan serta para prajurit atau para serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus Kristus itu. Akan tetapi firman Tuhan ini justru memang harus mengingatkan kita bahwa iblis masih terus saja bekerja sampai hari ini, mau menipu, mau berdusta terhadap umat manusia dengan mengatakan kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah bangkit dari kubur. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah mati disalib karena dengan kemampuannya yang super untuk membuat mujizat, maka dia pasti mampu juga menggantikan dirinya dengan orang lain untuk disalib. Oleh karena itu, mereka percaya bukan Tuhan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, tetapi jenazah orang yang menggantikannya itu dicuri para murid. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, sudah selayaknya tetap harus kuat dan teguh beriman hanya kepada Dia, Allah yang Maha mengetahui, Maha mendengar segala sesuatu tentang diri kita, supaya kita tidak boleh bersaksi dusta atau malah murtad dari jalan dan kebenaran
dan hidup dari Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya harus kita perlakukan tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit, karena Dia sendiri datang untuk mengorbankan dirinya, menggantikan kita. Dia disalibkan di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, dan Dia bangkit dari kuasa kematian yang kekal itu, dan Dia mengalahkannya, sehingga Dia juga telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau tetap hidup di dalam beriman, di dalam percaya kepada Kristus. Dan kita juga harus percaya kalau Dia sungguh-sungguh telah bangkit pada hari yang ketiga dan telah mengalahkan kuasa maut itu, untuk memberikan jaminan kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Mereka tidak akan binasa, mereka tidak akan masuk ke alam kekuasaan maut, kuasa kematian kekal itu. Dan bahkan kita sudah dijanjikan untuk beroleh hidup yang kekal pada waktunya kelak. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dan 32 ini. Karena itu Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika Ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh harus memberitakan yang sesungguhnya. Jangan sampai kami disogok atau dibuat supaya diam, tidak bersaksi dengan memberitakan kebenaran kebangkitan Kristus, karena sesungguhnya memang uang tidak dapat menghapuskan, tidak dapat menghilangkan berita kebangkitan Kristus itu sendiri. Maka pada saat ini juga kami sungguh-sungguh memang membutuhkan pembaruan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Sambutlah harapan dan doa kami ini, dan ketika banyaknya permasalahan yang membuat kami mengalami sakit penyakit apapun, khususnya dalam sakit penyakit rohani, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, karena kami bermohon kepadamu saja dengan segala kerendahan hati kami. Amin.